Hai semua, saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Berikut adalah biodata saya. Dan ini adalah judul tugas yang akan saya bahas, yaitu perangkat lunak atau software. Ada 5 pokok pembahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah sejarah software, yang kedua pengertian software, yang ketiga macam-macam software, yang keempat jenis software, dan yang kelima adalah fungsi software. Ada 5 referensi yang saya gunakan untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu sejarah software. Software komputer memiliki langkah dalam pengembangannya sehingga dapat dimanfaatkan sampai saat ini untuk berbagai kepentingan. Berikut sejarah era perkembangan perangkat lunak atau software. Yang pertama, era pioner. Pada era ini, perangkat lunak menjadi satu kesatuan dengan perangkat keras. Yang kedua, era stabil, di mana di era ini perangkat lunak dapat menjalankan beberapa fungsi dan mampu melayani banyak pengguna dengan memanfaatkan sistem basis data yang dapat memisahkan program dengan data. Yang ketiga, era mikro. Pada era ini, perangkat lunak dibagi menjadi 2, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Dan sejarah software yang terakhir yaitu di era modern. Pada era ini, perangkat lunak sudah mengenal masukan dalam bentuk suara, gambar, dan dibedakan menjadi beberapa jenis software seperti freeware, shareware, dan adware. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pengertian software. Di sini saya mengambil 3 pengertian dari referensi yang saya gunakan. Pengertian yang pertama, yaitu perangkat lunak adalah bagian yang tidak terpisahkan pada sistem komputer sebagai jembatan dengan perangkat keras atau hardware agar komputer bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan. Pengertian yang kedua, menurut modul 01 pengenalan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dasar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perangkat lunak adalah bagian dari sistem komputer yang tidak berwujud dan berupa data yang disimpan secara digital. Pengertian yang ketiga, menurut Wikipedia, perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Nah, sekarang kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu macam-macam software. Ada 4 macam-macam software. Kita masuk pada pembahasan yang pertama. Macam-macam software yang pertama yaitu sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Pada intinya, perangkat ini menghubungkan pengguna, perangkat keras, dan perangkat lunak aplikasi agar dapat digunakan secara bersamaan. Contoh dari perangkat lunak sistem operasi adalah Microsoft Windows, Linux, Mac, iOS Apple, Google Android, dan iOS Windows Phone. Macam software yang kedua yaitu program aplikasi. Aplikasi menjadi jenis software yang paling sering digunakan oleh banyak orang sekaligus dikenal sebagai perangkat non-esensial yang berarti harus diinstal terlebih dahulu dan dioperasikan sesuai kebutuhan penggunanya. Contohnya seperti Adobe Photoshop, Skip, Adobe Premiere, Microsoft Excel, dan masih banyak lagi. Sekarang kita masuk pada software, macam-macam software yang ketiga yaitu software pemrograman. Perangkat lunak pemrograman adalah software yang berguna untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Terdapat 3 level bahasa pemrograman. Yang pertama,
bahasa tingkat rendah atau low level language. Bahasa ini disebut juga sebagai bahasa mesin di mana pengkodeannya menggunakan angka 0 dan 1. Level yang kedua yaitu bahasa tingkat tinggi atau high level language. Pengkodean bahasa pemrograman ini menggunakan bahasa Inggris. Beberapa contohnya seperti yang telah disebutkan di atas yaitu BASIC, COBOL, Fortran, dan lain-lain. Level bahasa pemrograman yang ketiga yaitu bahasa generasi keempat atau 4GL. Bahasa ini berfokus pada objek yang dikenal dengan Object Oriental Programming atau OOP. Contohnya adalah DLP, Visual Basic, dan Visual C++. Macam software yang terakhir atau yang keempat yaitu software tambahan atau utility. Software ini merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu pengelolaan komputer seperti mengkompres file, melindungi sistem, memformat disket, mengcopy data, mengatur hard disk, dan lain-lain. Contohnya seperti WinZip, antivirus, ScanDisk, Norton Utility, dan Defragment. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang keempat yaitu jenis software. Ada 7 jenis software di sini. Yang pertama yaitu perangkat lunak berbayar atau software berbayar. Software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk menggunakan perangkat lunak tersebut. Contoh software berbayar adalah Adobe Photoshop, Microsoft Office, Microsoft Windows, dan sebagainya. Jenis software yang kedua yaitu freeware. Perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Contoh software freeware adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Jenis software yang ketiga yaitu free software. Pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu pengguna bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi, dan hingga distribusi. Jenis software yang keempat yaitu shareware. Perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu, biasanya sebagai uji coba dengan fitur terbatas dan penggunaan dengan waktu yang terbatas, biasanya 15 atau 30 hari. Jenis software yang kelima yaitu malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak. Tujuannya perangkat lunak ini yaitu untuk menyusup bahkan merusak sistem jaringan komputer. Contohnya adalah spyware atau perangkat lunak pengintai, adware perangkat lunak untuk iklan yang tidak jujur, virus komputer, dan software lainnya yang dibuat untuk tujuan merugikan. Jenis software yang keenam yaitu perangkat lunak yaitu open source software. Perangkat lunak yang bersifat terbuka sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Contoh perangkat lunak ini adalah Linux yang fungsinya setara dengan Microsoft Windows. Jenis software yang terakhir atau yang ketujuh adalah firmware. Perangkat lunak menyimpan yang hanya dapat dibaca atau memory read only. Biasanya firmware telah menyatu dengan perangkat keras sehingga dianggap bukan perangkat lunak seutuhnya. Pembahasan yang terakhir kita di sini yaitu fungsi dari software. Di sini ada 5 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu untuk memproses data, perintah, dan instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Fungsi yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Fungsi yang ketiga, untuk mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Fungsi yang keempat, untuk menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Fungsi yang kelima, penerjemah atau perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Ya, sekian materi yang saya bawakan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Atas segala perhatian, diucapkan banyak terima kasih.